Ibadah keluarga HUT Kemerdekaan ke-76 RI dengan tema terlibat dalam karya pemeliharaan Allah. GKJ Salatiga Timur, Selasa Kliwon 17 Agustus 2021. Jemaat yang terkasih, kami mohon untuk doa secara pribadi saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Marilah kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 322, bait yang pertama, kedua, dan kelima. Terang matahari. Marilah ibadah hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Umat masih tetap berdiri, kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aku berdiri
masih tetap berdiri, kita bersama pekikkan kemerdekaan. Merdeka! 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 Marilah kita menyanyikan KPK 274 bait yang pertama dan kedua, Kaluaran. Jemaat, kami mohon untuk duduk. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Berdasarkan refleksi sabda yang demikian, marilah kita menyatakan penyesalan karena kita belum sepenuhnya mempergunakan status kemerdekaan kita. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Bersama kita menyanyikan PKJ 37 bait yang pertama, Bila Ku Renung Dosaku.
Semua saya undang untuk berdiri. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan, diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1a dan 1 Petrus pasal 2 ayat 16-17. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kabegjaning tiang Kristen. Pasaman Katuran Pinara. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus,
Saatnya kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Amin. Bacaan kita saat ini di hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, kita akan memperhatikan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16 yang demikian. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan yang menindaklanjuti firman-Nya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, melalui bacaan kita dan dikaitkan dengan hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia saat ini, kita akan dituntun dalam tema terlibat dalam karya pemeliharaan Allah. Terlibat dalam karya pemeliharaan Allah. Gambar ini setidaknya menjadi representasi bagaimana Allah Sang Pencipta itu lalu melibatkan saya, ibu bapak, dan saudara semua di dalam bingkai tata reksa Allah atau Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Karena jelas ini menjadi mandat yang Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa waktu itu, dan tentu masih berlaku di dalam kehidupan kita saat ini. Dan nas yang tidak kita perhatikan di dalam bacaan kita, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas dan selanjutnya. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas dan selanjutnya. Dari catatan ini kita bisa menangkap bagaimana Providentia Dei di slide berikutnya. Providentia Dei. Apa atau itu Providentia Dei? Kita lihat.
Providentia Dei. Providentia ini dari kata provider, artinya memandang ke depan. Artinya Allah terlebih dahulu menyediakan sesuatu di depan. Maka ada unsur proses yang akan ditempuh manusia dalam menemukan penyelenggaraan ilahi tersebut. Melalui bacaan kita bisa melihat bagaimana dijabarkan tentang Yusuf. Ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya, lalu dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, lalu dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual sampai ke Mesir. Di tempat istri Potifar, dia difitnah, lalu dipenjarakan, lalu dikeluarkan, dan akhirnya sampai puncak menjadi Perdana Menteri, tangan kanan dari Fir'aun. Semuanya dalam bingkai rencana kuasa Allah. Sehingga dari makna Providentia Dei ini memandang ke depan, artinya Allah terlebih dahulu menyediakan sesuatu di depan. Benar bahwa saudara-saudaraku merancang-rancangkan kejahatan, tetapi Allah merancangkan kebaikan dalam diriku. Pengakuan yang luar biasa. Dia mampu memandang ke depan. Bahkan juga ketika Mesir mengalami paceklik, 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kekeringan yang luar biasa. Sabda ini boleh menjadi refleksi. Saat ini kita juga mengalami pagebluk, baru berjalan hampir 2 tahun. Ya kalau sampai 7 tahun, kita bisa membayangkan seperti apa. Apakah negara-negara punya lumbung itu untuk penyediaan segala sesuatunya? Tetapi bagaimana kita memahami provider ini, memandang ke depan, Allah terlebih dahulu menyediakan sesuatu di depan. Sehingga 2 kali saya mengikuti webinar Pak Tung. Beliau mengatakan bahwa setelah masa resesi yang berat, situasi pandemi yang berat, ada masa kegemilangan. Beliau mencoba mengungkapkan masa-masa kelam, masa-masa berat, tapi setelahnya ada masa-masa keemasan. Dipulihkan secara luar biasa. Dan kita bisa memandang seperti ini pula. Sesuatu di depan, maka ada unsur proses yang akan ditempuh manusia dalam menemukan penyelenggaraan ilahi itu. Sehingga dikatakan di bagian depan, tetapi Allah menyertai dia, menyertai Yusuf. Dari segala penindasan dari saudara-saudaranya ketika di tempatnya Potifar sampai dalam proses-proses waktu selanjutnya, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. 2 kata kunci ini menjadi bagian yang pantas untuk kita pegang di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pagebluk saat ini. Menganugerahkan kasih karunia dan hikmat. Bagaimana kita berpegang pada 2 bagian ini, sehingga unsur proses yang akan ditempuh manusia dalam menemukan penyelenggaraan ilahi tersebut, proses-proses yang akan kita tempuh setapak demi setapak dalam melakoni perjalanan hidup, melakoni perjalanan iman, menjadi bagian yang penting. Tetapi nyatanya ada juga yang memahami secara keliru Providentia Dei ini. Kekeliruannya seperti apa? Kekeliruan dalam memaknai Providentia Dei seolah Allah ialah pelayan yang bekerja semata untuk menyelenggarakan dan memenuhi harapan manusia akan health, kesehatan, dan wealth, kekayaan. Kita bisa merefleksikan dalam peristiwa Yusuf, apakah kesehatan dan kekayaan itu tiba ujuk-ujuk mak bedunduk begitu kepada Yusuf? Enggak. Dia tidak serta-merta ketika sampai di Mesir lalu sukses menjadi Perdana Menteri, tidak. Tetapi mulai uji waktu, sungguh-sungguh dirasakan pemeliharaan Allah, penyelenggaraan ilahi yang terjadi di dalam kehidupannya. Bukan sesuatu yang instan.
Ada step by step, proses demi proses yang dilalui hingga pada akhirnya dia mencapai puncak. Bahkan bukan hanya menyelamatkan Mesir, tetapi juga keluarganya yang ada di Israel. Kekeliruan itu bisa menjadi persoalan ketika kita hanya memandang Allah sebagai pelayan yang bekerja. Aku butuh sehat, tiba-tiba lalu sehat. Aku butuh kekayaan, tiba-tiba datang kekayaan. Tidak. Ya itu bisa terjadi juga. Tetapi toh semuanya menjadi rangkaian karya, kuasa dan kehendak Allah. Mulai proses waktu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga wujud providensia Dei yang benar seperti apa? Kita perhatikan. Dari tangan kita muncul tanda-tanda kebaikan bersama. Ketika diri kita dilibatkan dalam tata reksa Allah, providensia Dei, penyelenggaraan ilahi, pemeliharaan Allah, wujud providensia Dei itu yang benar adalah ketika dari tangan kita muncul tanda-tanda kebaikan bersama. Dari beberapa survei yang dilakukan terhadap negara-negara, bangsa Indonesia adalah peringkat pertama sebagai negara yang terbaik di dalam mewujudkan kasih. Artinya ketika ada sebuah peristiwa langsung direspon cepat. Istilahnya sehingga di Indonesia itu ada hari kesetiakawanan sosial. Nilai itu tertinggi bagi bangsa Indonesia. Sehingga kita bisa melihat ketika ada situasi-situasi yang berat, segera ada respon positif yang diwujudkan. Dan itulah wujud providensia Dei yang benar. Dari tangan kita muncul tanda-tanda kebaikan bersama. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita bisa melihat dengan situasi pandemi ini, ada lumbung kasih, ada jogo tonggo, ada beberapa waktu yang lalu pelayanan tes swab gratis, atau ada pelayanan vaksinasi yang dilakukan. Bahkan beberapa hari yang lalu saya membaca 1 triliun NU untuk Jawa Timur. Biarpun ada juga yang heboh 2 triliun, tapi faktanya belum paditnya ada atau enggak, itu masih dipertanyakan, malah justru masuk ke ranah hukum. Tapi itu bagian-bagian aksi yang nyata, tangan kita muncul tanda-tanda kebaikan. Nah, mari kita akan melihat penyelenggaraan ilahi akan bekerja sambil memihak. Artinya, kita perlu berupaya agar hidup bersama bisa bermuatan belas kasih yang adil, di mana penyelenggaraannya akan mewujud dalam sebentuk struktur rahmat. Sambil memihak, penyelenggaraan ilahi, pemeliharaan Allah, providensia Dei, ini bekerja sambil memihak. Bukan sesuatu yang menjauh, tetapi memihak. Sehingga perlu berupaya agar hidup bersama bisa bermuatan belas kasih yang adil, di mana penyelenggaraannya akan mewujud dalam sebentuk struktur rahmat. Apa itu struktur rahmat? Ada 3 bagian yang akan kita cermati. Mekanisme berbagi, penghargaan kepada kesetaraan martabat manusia, lalu munculnya aksi-aksi solidaritas membantu sesama yang lemah. Kita akan oncei satu persatu dari struktur rahmat ini, dikaitkan dengan tema kita terlibat dalam karya pemeliharaan Allah. Mekanisme berbagi. Bagaimana nilai berbagi itu menjadi berbagi yang tepat? Ya, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran. Karena kalau berbagi tidak tepat justru akan muspro, sia-sia, tidak ada faedahnya. Sehingga analisis sosial menjadi bagian penting untuk mewujudkan berbagi ini. Misalnya kita berbagi sembako pada suatu tempat tanpa dianalisis dulu kebutuhannya sebenarnya apa. Ternyata malah sia-sia, ternyata tempatnya menjadi lumbung padi, ya sia-sia gitu. Atau yang lainnya. Sehingga mekanisme berbagi ini berbicara tentang bagaimana kita
menganalisis sosial kehidupan. Kehidupan kita GKJ Salatiga Timur ada juga lumbung kasih. Apakah hanya akan digebiah-uyah bahwa pasti sembako tok begitu? Tentu juga perlu dianalisis kebutuhannya apa atau sebenarnya. Jangan hanya membutuhkan vitamin. Jangan hanya membutuhkan support, didoakan. Jangan memang membutuhkan yang bisa mendampingi, berbagi rasa, berbagi perasaan. Nah, tentu itu menjadi bagian yang penting. Mekanisme berbagi itu menjadi hal yang patut kita perhatikan. Lalu yang kedua, penghargaan pada kesetaraan martabat manusia. Tidak ada pembeda. Perbedaan ya, itu wajar, pasti. Kemarin di PA kita belajar tentang multikultural, perbedaan itu. Tapi pembedaan menjadi persoalan. Sehingga penghargaan pada kesetaraan martabat manusia, kalau ini ditarik dalam kehidupan berbangsa dan negara, tidak ada yang nunut di negeri ini. Semua menjadi bagian dari negeri ini. Kemarin, tadi malam ketika proses syuting angkringan ibadah pemuda remaja, saya melihat tayangan YouTube tentang sebenarnya DNA orang Indonesia ini dari mana? Tidak ada yang murni dari Indonesia ini. Ya ada dari Persia, dari Arab, dari Cina, dari Vietnam, dari berbagai daerah. Termasuk tadi malam saya melihat Bu Natswa Shihab itu terkejut. Ternyata unsur Timur Tengah dengan unsur Chinese-nya lebih besar Chinese-nya. Unsur DNA-nya. Sehingga di kesimpulan akhir dikatakan sudah sewaktunya bahwa Indonesia tidak membedakan antara pribumi dan non-pribumi, tidak ada lagi. Semua sebagai pemilik negeri ini, tidak ada yang nunut. Sehingga semuanya punya hak yang sama. Tentu menjadi bagian bisa kita perhatikan bahwa penghargaan pada kesetaraan martabat manusia menjadi penting. Atau beberapa waktu yang lalu ketika saya menonton tayangan di salah satu stasiun TV mengatakan bahwa di negeri ini tidak ada yang kafir. Coba dicek di KTP, pasti punya agama. Berarti bahwa tidak ada yang kafir. Kafir kan konsepnya tidak beragama. Sementara kalau dicek di KTP, semua warga negara Indonesia ini pasti memiliki agama. Sehingga tidak ada yang kafir. Sehingga penghargaan pada kesetaraan martabat manusia menjadi penting. Jadi bagian yang harus terus kita galakkan, wujudkan bahwa mereka bagian juga dari negeri ini. Lalu yang ketiga, munculnya aksi-aksi solidaritas membantu sesama yang lemah, sangat luar biasa. Kemarin juga saya menonton tayangan truk-truk Atta Halilintar membagikan makanan-makanan atau yang aksi-aksi lain. Banyak yang dinyatakan. Artinya aksi-aksi solidaritas membantu sesama yang lemah, bagian dari struktur rahmat itu. Ketika setiap warga negara Indonesia ini menyadari tentang struktur rahmat, kepingan surga yang Tuhan berikan di negeri ini, tentu kita akan mewujudkan struktur rahmat ini, mekanisme berbagi yang adil, lalu penghargaan pada kesetaraan martabat manusia, semua sama, tidak ada yang dompleng atau tidak ada yang nunut di negeri ini. Lalu munculnya aksi-aksi solidaritas yang membantu sesama yang lemah tanpa membedakan agama ini, agama itu, suku ini, suku itu. Kalau ini sungguh-sungguh nyata, Providentia Dei dilibatkan dalam karya pemeliharaan Allah, terlibat dalam karya pemeliharaan Allah, sungguh nyata. Sehingga ada ilustrasi yang menarik untuk kita renungkan. Ada patung yang dibuat tidak punya tangan dan kaki, patung Yesus. Dan di bagian bawah dituliskan, kamulah tangannya dan kakinya. Kamulah tanganku dan kamulah kakiku. Artinya patung ini disengajakan untuk menggugah kita, bahwa kita juga bagian dari tata reksa penyelenggaraan ilahi, pemeliharaan ilahi Allah kepada sesama kita. Sehingga struktur rahmat tadi sungguh-sungguh nyata. Ketika kita mau menjadi tangan, ketika kita mau menjadi kaki, yang sungguh-sungguh nyata datang untuk saudara-saudara kita.
Gereja ditanteng, gereja ditimbali untuk mewujudkan ini. Setiap saya, ibu, bapak, saudara sebagai bagian dari bangsa ini, bagian dari gereja ini, juga ditimbali. Kamulah tanganku, kamulah kakiku itu. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Salam merdeka, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam keheningan kita. Saat teduh selesai. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan Nathanael. Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Bersama dengan Yohanes Pembaptis. Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bersama dengan Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bersama dengan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat dan mengucapkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap hormat meletakkan tangan kanan di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, bersyukur untuk sabda-Mu. Tuhan berkenan melibatkan kami dalam karya pemeliharaan-Mu bagi dunia ini. Panggilan khusus-Mu ini kena mengena pada setiap kami di tengah situasi pagebluk COVID-19 yang masih terjadi. Itu semua bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi setiap kami warga bangsa Indonesia, warga dunia, juga dilibatkan, baik dalam sumbang dana, sumbang daya, maupun sumbang doa kami. Sehingga pandemi ini segera berlalu. Kalau bangsa Indonesia di hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 mengambil tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, ketangguhan itu melibatkan kami semua bangsa Indonesia. Semua menjadi bagian dari komponen bangsa ini. Tidak ada yang nunut. Semua menjadi bagian-bagian yang berarti untuk mewujudkan Indonesia tangguh menghadapi pandemi ini. Dan ketika kami tangguh, Indonesia bertumbuh dalam sektor ekonomi, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dalam spiritualitas, dalam sosial. Keseriusan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini melalui vaksinasi, melalui PPKM, melalui penerapan protokol disiplin kesehatan. Biarlah kami juga respon secara positif dengan keterlibatan kami
untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Sehingga sungguh-sungguh Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh terbebas dari pandemi ini. Sabdamu menyapa kami, bahwa kami juga dilibatkan dalam struktur rahmat Allah, penyelenggaraan ilahi Allah, pemeliharaan Allah, hingga nilai-nilai mekanisme berbagi, penghargaan pada kesetaraan martabat manusia, munculnya aksi-aksi solidaritas membantu sesama yang lemah, menjadi bagian aksi yang nyata bagi kami gerejamu. Sehingga kehadiran gereja bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi jalan berkat Allah. Program-program kegiatan gerejawi yang dirancang, baik wujud pemeliharaan maupun kesaksian, bagian dari keterlibatan kami akan karya Allah itu. Memelihara ke dalam agar iman, pengharapan, kasih, dan syukur tumbuh dan teguh, tapi juga keluar nilai-nilai kasih diakonia menjadi buah-buah kesaksian. Para pelayan-pelayan-Mu yang wujud dalam pelayanan-pelayanan ibadah di multimedia, pemusik, song leader, pelayanan-pelayanan kategorial anak-anak sampai adiuswa, pelayanan wilayah dan pepantan. Demikian pula pelayanan-pelayanan keorganisasian secara khusus, anggotanding Pradoto Pasamuan, majelis gereja, penetua, diaken, pendeta, pelayanan-pelayanan administrasi setiap hari, pekarya, tenaga administrasi, ketua-ketua wilayah, pepantan. Kami terus berkoordinasi, berkomunikasi untuk menjalankan peran-peran tugas tanggung jawab kami. Dan Tuhan juga melimpahi kami dengan kasih karunia dan hikmat, sehingga boleh menyelenggarakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Wujud-wujud yang sudah dinyatakan di gerejamu, melalui lumbung kasih, melalui angkat hati, angkringan, jemparing, peta suci, ibadah, semuanya menjadi bagian-bagian untuk meneguhkan iman harapan kami, sehingga aksi kasih dan syukur itu juga semakin mewujud nyata. Hidup dan kehidupan para pelayan-Mu ini kami serahkan ke dalam berkat penyertaan-Mu. Demikian pula hidup dan kehidupan umat dengan segala jerih juang pergumulan, Allah juga campur tangan dan menolong. Bergumul dalam relasi komunikasi antar suami istri, orang tua anak, mertua menantu, dengan saudara, dengan tetangga. Tuhan juga pulihkan, sehingga atut rukun kembali, sesinihan kembali, boleh menjadi suri teladan di mana keluarga-keluarga ini ditempatkan. Demikian pula yang bergumul dalam fisik, sakit penyakit, usia lanjut, Allah juga melimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Maupun dalam sisi mental, spiritual, tekanan yang berat dalam situasi ini, sehingga keimanan kami lemah, pengharapan kami lemah, kami diteguhkan kembali bahwa Allah Immanuel ada beserta dan bersama kami. Kami yang bergumul dalam material ekonomi karena terdampak pandemi ini, Tuhan juga memberi ide-ide, gagasan, kreativitas, sehingga boleh mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk mendatangkan kecukupan berkat bagi kehidupan pribadi maupun keluarga kami. Sehingga kami terus mencari kehendak dan kuasa Allah. Ya Allah, keluarga-keluarga Kristen GKJ Salatiga Timur terus Tuhan mampukan, agar kami terus dimampukan untuk mendampingi, mengasuh, mengarahkan anak-anak kami untuk meraih masa depan. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain dalam situasi ini tidak bisa berjumpa tatap muka, Tuhan memfasilitasi kami dengan sarana teknologi, sehingga biarpun jauh kami tetap merasa dekat. Terlebih juga melalui doa-doa kami, dorongan-dorongan kami dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur juga mendekatkan kami. Anak-anak kami yang masih berjuang, menemukan pasangan hidup, menyelesaikan tugas akhir, mendapatkan momongan, kehidupan yang layak, proses studi yang masih ditempuh. Tuhan juga memberi semangat sukacita, sehingga apa yang menjadi cita, harap, doa, harapan mereka Tuhan izinkan. Ya Allah,
Terima kasih untuk semua yang Kau anugerahkan. Bagian kami untuk terus percaya dan mempercayakan segala doa-doa kami, harapan kami, kebutuhan kami, pergumulan kami ke dalam tangan kuasa kasih Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan panuwun dan panyuwunan ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dengan mengingat sabdanya dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menghaturkan persembahan dengan diiringi nyanyian dari KJ 337 baitnya yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Dimohon berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Inilah ya Tuhan salah satu wujud tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan menerima dan memberkati sehingga penggunaan persembahan ini untuk mewujudkan pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatanmu melalui GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengolah persembahan ini Tuhan berkati sehingga dapat mengolah persembahan ini dengan jujur dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Ibu bapak dan saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, di bagian berkat kita akan bersama memberkati negeri ini
sehingga kata-kata engkau akan diganti bangsa Indonesia. Kita akan mengucapkannya secara bersama-sama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa Indonesia. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada bangsa Indonesia dan memberi damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin. Indonesia, negaraku. Indonesia